Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kung Mania. Salam satu hobi, salam guyup, salam rukun, dan salam lestari Perkutut Nusantara. Apa kabar sahabat sudut Perkutut dimanapun Anda berada? Semoga selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dan perkutut kesayangannya semakin rajin berbunyi, serta merdu manggungnya. Sahabat sudut Perkutut, jangan buru-buru menganggap perkutut yang masih diam sebagai burung yang tidak bagus. Sebab, banyak perkutut sebenarnya memiliki potensi untuk gacor, tetapi prosesnya terhambat hanya karena dua hal sederhana yang sering dianggap sepele oleh pemiliknya. Lantas, apa dua rahasia yang bisa membantu perkutut lebih cepat gacor, sehat, nyaman, dan rajin manggung? Dan inilah pertanyaan penting yang harus sahabat pikirkan sampai akhir video. Menurut sahabat, mana yang lebih menentukan perkutut cepat gacor? Perawatan hariannya atau racikan pakannya? Jangan jawab dulu. Tonton video ini sampai selesai, karena pada bagian akhir kita akan mengetahui faktor mana yang paling sering membuat perkutut lama bunyi, meskipun sudah dipelihara berbulan-bulan. Sebelum masuk ke pembahasan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sahabat sudut perkutut menonton dari daerah mana? Sekalian ceritakan, perkutut Anda saat ini sudah rajin manggung atau masih lebih sering diam? Jangan lupa bantu dukung channel Sudut Perkutut dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal pembahasan terbaru seputar perawatan, pakan, dan rahasia perkutut rajin manggung. Baik, sahabat sudut perkutut. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan cara yang pertama. Perlu sahabat pahami, membuat perkutut rajin manggung bukan sekadar memberikan pakan, menggantung sangkar, kemudian menunggu burung berbunyi dengan sendirinya. Perkutut adalah makhluk hidup yang memiliki kondisi fisik, karakter, tingkat keberanian, dan masa adaptasi yang berbeda-beda. Ada perkutut yang baru beberapa hari dipelihara sudah mulai berbunyi. Ada pula yang membutuhkan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, sampai benar-benar nyaman dengan pemilik dan lingkungan barunya. Karena itulah, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa perkutut yang diam adalah perkutut yang tidak bagus. Bisa jadi burung tersebut sedang beradaptasi. Bisa jadi kondisi tubuhnya belum benar-benar fit. Atau mungkin, tanpa kita sadari, ada kesalahan kecil dalam perawatan sehari-hari yang membuatnya belum berani mengeluarkan suara. Lalu, bagaimana cara membantu perkutut agar lebih cepat sehat, nyaman, dan rajin manggung? Mari kita mulai dari cara yang pertama. Cara pertama, bangun kondisi tubuh melalui perawatan yang tepat sahabat sudut perkutut. Salah satu kesalahan yang cukup sering terjadi adalah terlalu fokus mengejar suara, tetapi melupakan kondisi tubuh burung. Padahal, perkutut yang rajin manggung biasanya bukan hanya karena bakat suaranya, melainkan karena tubuhnya sehat, pikirannya tenang, dan lingkungannya membuatnya merasa aman. Coba bayangkan kita sedang berada di tempat baru. Lingkungannya belum dikenal, suasananya berbeda, orang-orangnya asing, dan kita belum memahami apakah tempat tersebut aman atau tidak. Dalam keadaan seperti itu, tentu kita tidak langsung merasa bebas dan santai. Begitu pula dengan perkutut. Ketika baru berpindah tangan atau baru ditempatkan di rumah baru, burung membutuhkan waktu untuk mengenali suara pemilik, aktivitas di sekitarnya, posisi sangkar, dan waktu-waktu tertentu ketika rumah sedang ramai atau sepi. Karena itu, langkah pertama sebelum berharap perkutut cepat gacor adalah membuatnya merasa nyaman. Jangan terlalu sering memindahkan posisi sangkar. Hari ini digantung di depan rumah, besok dipindah ke belakang, kemudian lusa dibawa ke tempat ramai. Perubahan yang terlalu sering justru dapat membuat sebagian perkutut sulit beradaptasi. Pilih tempat yang aman, memiliki sirkulasi udara yang baik, tidak terlalu bising, dan tidak terus-menerus dilalui orang. Namun, jangan juga menempatkannya di lokasi yang terlalu gelap dan tertutup sepanjang hari. Perkutut perlu mengenali lingkungan serta terbiasa dengan aktivitas manusia secara perlahan. Setelah burung mulai terlihat tenang, tidak terlalu sering meloncat-loncat, dan mulai nyaman berada di tangkringan, barulah perawatan berikutnya dapat dilakukan dengan lebih teratur. Bagian pertama dalam perawatan adalah mandi. Mandi bukan sekadar membuat bulu perkutut terlihat bersih. Mandi juga dapat membantu menjaga kebersihan tubuh, mengurangi debu pada bulu, dan membuat burung terasa lebih segar. Namun, mandi juga tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Jangan memandikan perkutut ketika cuaca sangat dingin, hujan deras, atau menjelang malam ketika bulunya tidak mempunyai cukup waktu untuk mengering. Waktu mandi dapat disesuaikan dengan kondisi cuaca di daerah masing-masing. Yang paling penting, setelah dimandikan, pastikan perkutut tidak langsung terkena angin kencang dan tubuhnya dapat mengering sebelum malam. Untuk perkutut yang belum terbiasa mandi, jangan langsung mengguyurnya secara berlebihan. Lakukan dengan perlahan. Sahabat dapat menggunakan semprotan dengan butiran air yang lembut. Jangan menyemprot terlalu dekat ke bagian wajah, mata, atau lubang hidung burung.
Tujuannya bukan membuat burung ketakutan, melainkan membiasakannya menikmati proses mandi. Perhatikan reaksinya. Apabila setelah mandi burung terlihat lebih tenang, merapikan bulu, dan bertengger dengan nyaman, berarti prosesnya dapat diterima dengan baik. Namun, apabila burung terlihat sangat panik, terus menabrak sangkar, atau menggigil dalam waktu lama, berarti cara atau waktu mandinya perlu dievaluasi. Ingat, sahabat sudut perkutut, perawatan yang baik bukan hanya mengikuti jadwal, tetapi juga membaca kondisi burung. Lalu, bagaimana dengan penjemuran? Inilah bagian yang sering dianggap sebagai rahasia utama agar perkutut cepat gacor. Penjemuran memang penting karena sinar matahari pagi dapat membantu tubuh burung tetap aktif dan mendukung rutinitas alaminya. Di alam bebas, perkutut sering terlihat turun mencari makan atau bertengger di tempat terbuka ketika matahari mulai muncul. Namun, jangan langsung menyimpulkan bahwa semakin lama dijemur, semakin cepat pula burung gacor. Pemikiran seperti ini justru dapat berbahaya. Penjemuran harus disesuaikan dengan cuaca, suhu, kondisi kesehatan, dan kebiasaan burung. Matahari pagi yang masih hangat tentu berbeda dengan matahari menjelang tengah hari yang suhunya jauh lebih tinggi. Mulailah dengan penjemuran secukupnya pada pagi hari. Perhatikan apakah perkutut terlihat nyaman atau justru membuka paruh terus-menerus, mengepakkan sayap, gelisah, dan bergerak mencari tempat teduh. Apabila burung membuka paruh dan terlihat kepanasan, segera pindahkan ke tempat yang lebih teduh. Jangan memaksakan penjemuran hanya karena mengejar durasi tertentu. Pastikan air minum selalu tersedia dalam keadaan bersih. Ketika sangkar dijemur, air di dalam wadah dapat ikut menghangat. Karena itu, air perlu diperiksa dan diganti apabila sudah kotor atau terlalu panas. Disinilah banyak pemilik sering kecolongan. Mereka memperhatikan burungnya, tetapi lupa memeriksa air minumnya. Padahal, air merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar bagi perkutut. Sahabat mungkin bertanya, kapan hasil dari mandi dan jemur mulai terlihat? Jawabannya tidak selalu sama. Ada burung yang cepat menunjukkan perubahan. Setelah beberapa hari menjalani pola yang teratur, burung mulai lebih aktif, lebih tenang, dan sesekali mengeluarkan suara. Namun, ada pula burung yang membutuhkan waktu lebih lama. Jangan menjadikan suara sebagai satu-satunya tanda keberhasilan. Perhatikan juga kondisi bulunya, nafsu makannya, aktivitasnya, kotorannya, dan responsnya ketika pemilik mendekat. Apabila burung terlihat lebih tenang dan sehat, berarti sahabat sudah berjalan ke arah yang benar. Tetapi, jangan pergi dulu. Sebab, perawatan saja belum cukup. Ada perkutut yang sudah rajin mandi, sudah teratur dijemur, sangkarnya bersih, tetapi tetap belum kunjung rajin manggung. Apa penyebabnya? Jawabannya bisa berada di dalam cepuk pakannya. Sekarang kita masuk ke cara yang kedua. Cara kedua, berikan pakan yang seimbang dan tidak berlebihan sahabat sudut perkutut. Pakan adalah sumber tenaga bagi perkutut. Burung membutuhkan energi untuk bergerak, menjaga suhu tubuh, mengganti bulu, mempertahankan kondisi fisik, dan tentu saja untuk mengeluarkan suara. Perkutut mungkin masih dapat bertahan hanya dengan satu jenis biji-bijian. Namun, bertahan hidup tidak selalu berarti tubuhnya berada dalam kondisi terbaik. Inilah perbedaan yang harus dipahami. Perkutut yang sekadar kenyang belum tentu memperoleh nutrisi yang seimbang. Karena itu, pakan utama sebaiknya terdiri dari campuran biji-bijian yang sesuai untuk perkutut. Bahan yang umum digunakan antara lain millet putih, millet merah, gabah kecil, godem, dan kenari seed dalam jumlah yang wajar. Millet putih biasanya menjadi bagian utama karena mudah dikonsumsi dan umum digunakan sebagai pakan dasar. Millet merah, gabah kecil, dan jenis biji lain dapat digunakan sebagai pelengkap agar pakan tidak hanya bergantung pada satu jenis. Namun, jangan sekadar mencampurkan semua bahan tanpa memperhatikan kebersihannya. Sebelum dimasukkan ke dalam wadah, periksa apakah pakan berbau apek, lembab, berjamur, atau tercampur kotoran. Pakan yang terlihat murah belum tentu menguntungkan apabila kualitas penyimpanannya buruk. Biji-bijian yang lembab dapat mudah rusak dan berisiko mengganggu kesehatan burung. Simpan pakan di tempat yang kering, tertutup, dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Ambil pakan secukupnya. Jangan memenuhi wadah terlalu banyak hingga dibiarkan berhari-hari. Mengapa? Karena kulit biji, debu, dan kotoran dapat menumpuk di atas wadah, sehingga terlihat masih penuh. Padahal, sebagian isinya hanya kulit kosong. Akibatnya, pemilik mengira pakan masih tersedia, sementara burung kesulitan memperoleh biji yang dapat dimakan. Biasakan memeriksa wadah pakan setiap hari. Tiup atau bersihkan kulit biji yang menumpuk, kemudian tambahkan pakan baru secukupnya. Selanjutnya, jangan melupakan air minum. Air harus bersih dan diganti secara rutin. Jangan menunggu sampai air berubah warna, berlendir, atau tercampur kotoran. Wadah air yang tampak jernih belum tentu benar-benar bersih.
Dinding wadah bisa menjadi licin akibat lapisan kotoran yang tidak terlihat dari jauh. Karena itu, wadah perlu dicuci, bukan hanya ditambah air baru. Sekarang kita masuk ke pakan tambahan. Dalam materi yang kita bahas, terdapat kacang hijau rebus dan minyak ikan sebagai tambahan. Namun, sahabat harus memahami satu prinsip penting. Pakan tambahan bukan berarti harus diberikan sebanyak-banyaknya. Tambahan tetaplah tambahan, bukan pakan utama. Kacang hijau rebus dapat diberikan dalam jumlah terbatas dan tidak terlalu sering. Pastikan kacang dalam keadaan matang, lunak, bersih, tidak panas, dan tidak basi. Pemberiannya juga harus memperhatikan kemampuan burung menelan. Jangan memasukkan terlalu banyak makanan ke dalam paruh hanya karena ingin hasil yang cepat. Apabila burung meronta, kesulitan menelan, atau terlihat sangat tertekan, hentikan. Tujuan kita adalah membantu kondisi tubuhnya, bukan membuat burung takut setiap kali tangan pemilik mendekat. Begitu pula dengan minyak ikan. Minyak ikan mengandung lemak dan nutrisi tertentu, tetapi bukan berarti harus diberikan terus-menerus. Pemberian yang berlebihan justru dapat mengganggu keseimbangan pakan dan kondisi pencernaan. Gunakan dalam jumlah sangat terbatas dan jarang. Apabila sahabat belum berpengalaman memberikan pakan tambahan secara langsung, lebih aman berkonsultasi dengan penghobi yang berpengalaman atau dokter hewan yang memahami burung. Jangan mengikuti semua racikan yang beredar tanpa mengetahui dosis, kandungan, dan kondisi burung. Ingat kalimat ini baik-baik. Perkutut tidak membutuhkan ramuan paling mahal. Perkutut membutuhkan pola yang paling konsisten. Banyak pemilik berpindah-pindah racikan. Minggu pertama mencoba satu jamu. Minggu kedua mengganti vitamin. Minggu berikutnya mencoba bahan lain karena melihat video baru. Akhirnya, burung justru terus mengalami perubahan pola tanpa sempat menunjukkan respons yang jelas. Lebih baik gunakan pola sederhana, bersih, dan teratur. Berikan pakan utama yang baik, air bersih, perawatan rutin, serta waktu istirahat yang cukup. Lakukan pengamatan. Catat perubahan kecil. Apakah nafsu makan meningkat? Apakah burung mulai lebih aktif saat pagi? Apakah sesekali mulai mengeluarkan suara pendek? Apakah burung lebih tenang ketika pemilik mendekat? Perubahan-perubahan kecil itulah yang biasanya menjadi jalan menuju perkutut rajin manggung. Namun, ada satu pertanyaan besar. Apabila mandi sudah dilakukan, penjemuran sudah teratur, pakan sudah lengkap, tetapi perkutut masih diam, apa yang harus dilakukan? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Solusi ketika perkutut masih belum mau manggung. Sahabat sudut perkutut, jangan langsung menambah jamu, mengganti pakan, atau menjemur burung lebih lama. Langkah pertama adalah melakukan evaluasi. Periksa apakah burung benar-benar sehat. Perhatikan kotorannya. Apakah bentuk dan warnanya berubah drastis? Perhatikan nafsu makannya. Apakah semakin menurun? Perhatikan pernapasannya. Apakah terlihat terengah-engah bersuara atau ekornya bergerak naik turun secara berlebihan? Periksa juga bagian mata, hidung, kaki, dan bulunya. Apabila burung terlihat lemas, terus mengembangkan bulu, kehilangan nafsu makan, atau menunjukkan gangguan pernapasan, maka persoalannya mungkin bukan sekadar belum gacor. Burung tersebut bisa saja sedang mengalami masalah kesehatan dan perlu mendapatkan pemeriksaan yang tepat. Langkah kedua, evaluasi posisi gantangan. Mungkin tempatnya terlalu ramai, mungkin terlalu dekat dengan hewan yang membuatnya takut, mungkin terkena angin kencang, atau mungkin lokasi tersebut terlalu sering berubah. Cobalah menempatkannya di lokasi yang lebih tenang selama beberapa hari tanpa terlalu sering diganggu. Langkah ketiga, perhatikan masa adaptasi. Perkutut yang baru datang tidak harus langsung dipaksa gacor. Berikan waktu untuk mengenal lingkungan, datangi dengan gerakan yang tenang. Berikan pakan dan air pada waktu yang relatif teratur. Jangan terlalu sering menangkapnya. Semakin sering burung mengalami kepanikan, semakin lama pula proses membangun rasa aman. Langkah keempat, dengarkan suara lingkungan. Sebagian perkutut dapat terpancing ketika mendengar suara perkutut lain. Namun, suara pancingan sebaiknya digunakan secara wajar. Jangan memutar suara dengan volume terlalu keras sepanjang hari. Tujuannya adalah memberikan rangsangan, bukan membuat burung mengalami tekanan terus-menerus. Mulailah sebentar, kemudian lihat reaksinya. Apabila burung terlihat tertarik, lebih tegak, atau membalas dengan suara pendek, berarti ada respons positif. Apabila justru gelisah dan ketakutan, hentikan terlebih dahulu. Dan langkah terakhir adalah bersabar. Inilah bagian yang paling sulit, tetapi paling menentukan. Banyak orang mampu membeli perkutut bagus. Banyak orang mampu membeli pakan mahal. Namun, tidak semua orang mampu menjalankan perawatan dengan sabar dan konsisten. Padahal, perkutut tidak memahami keinginan kita untuk mendapatkan hasil cepat. Ia hanya merespons kondisi tubuh, lingkungan, dan rasa aman yang dirasakannya. Sekarang, mari kita jawab pertanyaan yang disampaikan pada awal video. Mana yang lebih menentukan perkutut cepat gacor? Perawatan hariannya atau racikan pakannya?
Jawabannya adalah keduanya saling melengkapi. Pakan yang baik tanpa perawatan yang tepat tidak akan memberikan hasil maksimal. Sebaliknya, mandi dan jemur yang teratur tanpa pakan serta air yang berkualitas juga tidak cukup. Namun, ada satu fondasi yang berada di atas semuanya. Fondasi itu adalah kesehatan dan kenyamanan burung. Perkutut yang sehat, cukup nutrisi, tidak stres, dan merasa aman memiliki peluang lebih besar untuk rajin manggung. Jadi, jangan hanya mengejar suara. Bangun dahulu kondisi tubuhnya. Bangun rasa amannya. Jaga kebersihan pakan dan airnya. Lakukan mandi serta penjemuran secara wajar. Kemudian berikan waktu agar perkutut menunjukkan kemampuan terbaiknya. Sahabat sudut perkutut, setelah mendengar pembahasan ini, coba periksa kembali perkutut kesayangan Anda. Dari dua cara tadi, bagian mana yang selama ini mungkin masih kurang? Apakah perawatan mandi dan jemurnya belum teratur? Atau justru, pakannya masih hanya mengandalkan satu jenis biji? Tuliskan jawabannya di kolom komentar. Sekalian tuliskan sahabat menonton dari daerah mana dan sudah berapa lama memelihara perkutut. Siapa tahu pengalaman sahabat dapat menjadi pelajaran berharga bagi Kung Mania lainnya. Jangan lupa tekan tombol like apabila video ini bermanfaat. Subscribe channel Sudut Perkutut dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan pembahasan berikutnya seputar perawatan, pakan, karakter suara, dan rahasia perkutut rajin manggung. Bagikan juga video ini kepada teman, saudara, atau sesama penghobi yang perkututnya masih sulit berbunyi. Karena terkadang, masalahnya bukan berada pada kualitas burungnya. Masalahnya hanya satu kebiasaan kecil dalam perawatan yang selama ini tidak kita sadari. Saya pamit undur diri. Salam Kung Mania, salam satu hobi, salam guyup, salam rukun, dan salam lestari. Perkutut Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.